杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah memasukkan harta rahasia pesawat olang-aling panjang ke dalam tubuhnya, Yang keluar dari pengasingan. Melihat situasi tanah suci saat ini dan menemukan bahwa semuanya seperti biasa. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, para murid tanah suci sekarang berlatih sangat keras. Dan para tetua juga telah membuat kemajuan besar. Di bawah batasan Lirong dan para pemimpin lainnya, orang-orang dari klan iblis kuno dapat hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang di tanah suci 9 surga. Dan satu-satunya hal yang dipedulikan semua orang adalah masalah bahan budidaya. Meskipun Buci terakhir kali mengirimkan banyak perbekalan, tapi ada ribuan orang di tanah suci, sehingga itu dikonsumsi dengan sangat cepat, dan beberapa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Di masa lalu, materi budidaya di tanah suci 9 surga diperoleh oleh murid yang pergi mencarinya, atau diberi penghormatan oleh 3 kekuatan terdekat, atau Tuan Suci Lama pergi ke alam iblis untuk menukar batu kristal. Sekarang, setelah 2 atau 3 tahun penambangan yang tidak bermoral oleh klan iblis, urat mineral kristal hampir habis, sehingga mereka bahkan tidak punya cukup untuk digunakan sendiri. Bagaimana mereka bisa menukar persediaan dan orang lain? Pada saat ini, Yang mengeluarkan barang-barang yang tidak dia perlukan dari ruang buku hitam, tapi itu hanya bisa meringankannya untuk sementara. Tapi para tetua di tanah suci khawatir setiap hari tentang masa depan. Melihat penampilan mereka, Yang sangat malu untuk meminta mereka membantunya menemukan benda spiritual langit dan bumi. Terlepas dari tingkatan benda spiritual langit dan bumi, semuanya sangatlah langka dan berharga. Pada saat ini, bagaimana tanah suci memiliki kapasitas cadangan untuk melakukan ini? Karena Yangke tidak punya ide bagus, jadi dia menyerahkan kekacauan itu kepada Suhui dan yang lainnya. Dan sekali lagi memasuki makam suci untuk berlatih di pengasingan. Di makam suci, Yangke merasakan jalan surga dan seni bela diri dan menjelajahi jalan di depan. Kadang-kadang ketika dia lelah berlatih, Yangke akan menyempurnakan ramuan untuk menenangkan tubuh dan pikirannya. Meskipun tujuan awal mempelajari seni alkimia hanyalah untuk menumbuhkan kekuatan kesadaran spiritual. Karena rahasia alkimia sejati yang berisi informasi berharga dan besar ada di pikiran Yangke dan tidak mungkin untuk membongkarkannya tanpa menggunakan kekuatan kesadaran dewa. Namun secara bertahap, setelah dia menguasai banyak pengetahuan alkimia, dia juga memulai jalur ini. Dan Yangke tidak berharap untuk melangkah jauh. Tetapi sekarang dia dapat menyempurnakan tingkat menengah tingkat suci yang lebih baik dari 99% alkemis di daratan. Jadi rahasia alkimia yang sebenarnya sangat diperlukan. Secara khusus, Yangke menemukan bahwa mempelajari alkimia sangat membantu peningkatan seni bela diri dan pengembangan mentalnya, dan dia juga memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang api kesadaran dewa. Jadi Yangke memutuskan untuk benar-benar berlatih alkimia sebagai cabang sampingan seni bela diri. Oleh karena itu, sambil meningkatkan ranah kultivasinya, dia juga berusaha keras untuk meningkatkan level alkimianya. Sangat disayangkan, sejak terakhir kali dia menyempurnakan ramuan tingkat suci tingkat menengah di Kastil Mogu, Yangke tidak memiliki banyak bahan tingkat suci di tangannya. Dengan level Yangke saat ini, dia tidak akan bisa menyempurnakan ramuan tingkat suci. Jika dia tidak dapat meningkatkan keterampilan alkimianya
dia hanya bisa diam. Setelah memurnikan beberapa ramuan suci di makam suci, bahan obat suci benar-benar habis, sehingga membuatnya sangat tidak berdaya. Karena tidak ada waktu untuk berlatih, Yang Ke keluar dari pengasingan lagi, dan itu terjadi 3 bulan kemudian. Pemandangan di antara 9 puncak mengalami beberapa perubahan halus. Di aula utama, para tetua sedang mendiskusikan sesuatu, dan suasananya khusyuk. Melihat Yang Ke mendekat, semua orang terkejut dan segera berdiri untuk menyambutnya. Semuanya, silakan duduk. Saya keluar dari pengasingan hari ini, datang dan lihatlah. Kalian tidak perlu memperhatikan saya. Semua orang mengangguk sedikit dan duduk kembali. Tuan Suci datang tepat pada waktunya. Suwi berkata, kami sedang mendiskusikan apakah akan menjual barang-barang berharga yang tidak digunakan di Tanah Suci. Tuan Suci juga dapat memberi kami beberapa nasihat. Apa yang ingin Anda jual? Yang Ke tercengang. Beberapa harta rahasia yang tidak terpakai, serta manual rahasia seni bela diri dan teknik yang bukan milik Tanah Suci 9 surga saya. Jawab Suhui. Mengapa menjual? Yang Ke mengamati sekeliling. Semua tetua tersipu. Mereka saling memandang, tak bisa berkata-kata, sehingga Yang Ke bahkan lebih aneh lagi. Suhui tersenyum pahit dan berkata, alasan utamanya adalah para murid telah berkultivasi di makam suci beberapa waktu yang lalu dan telah memperoleh banyak keuntungan dan terobosan. Untuk mengkonsolidasikan tingkat kultivasi saat ini, itu menghabiskan terlalu banyak. Tanah suci telah rusak parah sebelumnya, jadi bahan budidayanya telah digunakan. Jika kita menjualnya, kita bisa mendapatkan banyak barang. Yang mulia, mohon nasihatnya kepada Tetua Agung. Dia bahkan menjual harta rahasia suci tingkat rendah yang diberikan kepadanya oleh Tuan Suci yang lama. Yang Ke terkejut. Apakah Tanah Suci dalam kesulitan sekarang? Itu karena ketidakmampuan bawahan. Suwi tampak malu. Tetapi selama kita bisa melewati kesulitan ini, segalanya akan menjadi lebih baik setelah beberapa saat. Itu bukan urusan Anda. Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berpikir, ini mungkin juga ada hubungannya dengan iblis yang saya bawa. Apakah Anda memberi mereka banyak perbekalan? Meskipun Suhui dan yang lainnya tidak pernah memberitahunya hal ini, Yang Ke juga dapat mengamatinya. Sejak klan iblis kuno pindah ke Tanah Suci, klan iblis kuno di sana selalu memiliki persediaan yang cukup untuk budidaya. Dan ini seharusnya dilakukan oleh Suhui. Meskipun Tanah Suci bisa mandiri, tapi klan iblis kuno tidak bisa. Karena mereka tidak bisa meninggalkan 9 puncak sama sekali. Begitu mereka ditemukan, mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi ribuan orang tambahan akan menyeret ke Tanah Suci. Ketika Yang Ke bertanya, Suhui tidak menyangkalnya, tetapi hanya mengangguk dalam diam. Ini adalah tanggung jawab saya. Yang Ke mengangguk dengan lembut dan berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Saya mengabaikan masalah ini. Setelah merenung sejenak, mata Yang Ke tiba-tiba berbinar dan dia berkata, Tetua Agung, izinkan saya menanyakan sesuatu yang tidak boleh saya tanyakan. Apakah Anda para tetua yang telah mencapai alam suci selalu memiliki kebiasaan mengumpulkan materi tingkat suci? Sui mengangguk. Iya, sejak saya memasuki tahap akhir alam transenden, bawahan telah mengumpulkan bahan dengan sengaja untuk memurnikan ramuan, untuk memurnikan harta rahasia. Saya akan mengumpulkan apapun yang saya butuhkan, dan saya akan mengumpulkannya. Suatu hari nanti, setelah semuanya menyatu, kita akan mencari alkemis dan penyuling senjata yang cocok untuk membantu pemurniannya. Saya juga mengumpulkannya. Cheng Yutong mengangguk. Para tetua mengatakan sesuatu satu sama lain, dan mereka semua berkata bahwa mereka telah berperilaku seperti ini. Karena mengumpulkan material tingkat suci tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkannya. Maka para pejuang biasanya melakukan hal ini dengan sengaja ketika berada di alam transenden. Namun, semua materi yang kami kumpulkan telah habis.
Sayangnya, bagi penatua Yuying, materi untuk pil King Yun yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk dikumpulkan, semuanya telah digunakan baru-baru ini. Mengapa Anda membicarakan hal ini? Yuying merujutkan bibirnya dan tersenyum. Siapa di antara Anda yang belum mengeluarkan barang-barang yang telah Anda kumpulkan dengan susah payah? Kami berbeda. Kosong menghela nafas. Bahan yang kami kumpulkan tidak lengkap, tetapi Anda hanya perlu menemukan alkemis yang luar biasa untuk membantu Anda menyempurnakannya. Jika Anda beruntung, Anda dapat menyempurnakan pil King Yun, dan itu dapat sangat meningkatkan kekuatan Anda. Jangan membicarakan hal ini di depan Tuan Suci. Yuying menutup mulutnya dan tersenyum. Sepertinya kita menangis tentang kemiskinan. Mendengar itu, semua tetua tertawa datar. Tuan, mengapa Anda menanyakan hal ini? Suwi bertanya dan bingung. Mata Yangke bersinar dan cahaya ilahi bersinar. Dengan kata lain, sebagian besar prajurit di alam transenden di dunia ini memiliki kebiasaan mengumpulkan materi, dan jika mereka beruntung, mereka telah mengumpulkan semuanya. Bisa dibilang begitu. Sui mengangguk sedikit. Dia tidak mengerti apa hubungannya dengan situasi tanah suci saat ini. Dia berhenti dan berkata, tapi tidak ada gunanya mengumpulkannya. Sungguh merepotkan untuk menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Penatua Yuying, hanya karena dia belum menemukan orang yang tepat untuk membantu pemurnian, sehingga dia menundanya hingga sekarang. Lagi pula, tidak mudah menemukan alkemis dan pembuat senjata yang baik, dan ada juga risiko kegagalan. Sudah cukup. Yangke terkekeh. Saya punya cara untuk meringankan situasi saat ini di Tanah Suci. Hah? Beberapa tetua terkejut dan mereka semua memandang Yangke dengan mata bersemangat dan jantung mereka melonjak. Penatua Yuying, saya akan mengembalikan pil King Yun Anda suatu hari nanti. Yangke memandangnya sambil tersenyum. Yuying tampak kaget, mata indahnya penuh antisipasi. Yangke berdiri dan berteriak dengan keras. Penatua Agung, gunakan semua hubungan antar pribadi di Tanah Suci untuk menyebarkan berita ini kepada dunia, bahwa Tanah Suci kita dapat membantu orang memurnikan ramuan, dan ada kebutuhan untuk menyempurnakan ramuan di atas tingkat spiritual level. Datanglah ke Tanah Suci saya. Baiklah, Anda juga harus menjelaskan bahwa ramuan tingkat suci juga dapat dimurnikan. Hadiah untuk ramuan itu sama dengan ramuan itu. Jika pemurnian gagal, Tanah Suci saya akan memberikan kompensasi. Di aula utama, semua tetua membuka mulut mereka dan menatap Yangke dengan tatapan kosong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan masalah oleh Tuan Suci hari ini. Dan Suhui tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah hadiah yang Anda inginkan terlalu tinggi? Sui akhirnya sadar dan berkata sambil tersenyum masam. Jika ramuan itu dijamin selesai, imbalannya tidak tinggi sama sekali. Banyak orang menghabiskan banyak energi untuk mengumpulkan bahan dan mempekerjakan orang untuk memperbaikinya. Mereka gagal lagi dan lagi, yang hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan uang. Jadi tidak berlebihan jika meminta bantuan kristal atau bahan obat yang nilainya sama dengan obat mujarab untuk menerima. Lalu, kenapa Anda terlihat seperti baru saja melihat hantu? Yangke melirik semua orang. Tuan Suci! Wajah Sui berkedut. Tidak ada alkemi suci di Tanah Suci kita. Suhui bahkan curiga Yangke berpikiran tertutup dan bingung. Bahkan telah melupakan hal seperti itu. Meskipun Tanah Suci tidak lemah, kekuatan di daratan masih belum ada alkemis tingkat suci yang ditempatkan di sana. Dan alasan utamanya adalah karena karakter seperti itu terlalu langka. Dan asosiasi alkemis umumnya tidak mengizinkan alkemis tersebut bekerja untuk kekuatan apapun sendirian. Kecuali mereka sendiri ada alkemis yang dilatih oleh kekuatan itu. Mereka tidak berada di bawah yurisdiksi asosiasi alkemis. Sangat disayangkan, Tanah Suci tidak pernah menghasilkan seorang alkemis tingkat suci selama bertahun-tahun.
itu tidak terjadi sebelumnya, tapi bukan berarti tidak ada sekarang. Biarkan saja informasi keluar secara langsung. Yang terkekeh penuh teka-teki. Tubuh Suhui gemetar dan dia tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Yang dimaksud Tuan Suci adalah di antara iblis-iblis itu. Namun dia segera mengurutkan kening lagi. Iblis itu tidak dapat membuat ramuan karena energi iblis di tubuhnya. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa yang memperbaikinya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Ya. Melihat Yang Ke begitu percaya diri, Suhui berhenti bertanya lagi dan segera mulai membuat perjanjian dengan beberapa tetua. Meskipun Tanah Suci berada dalam bahaya terakhir kali, tidak ada yang datang untuk membantu dan sekarang telah menjadi gelombang opini publik tentang berkolusi dengan roh jahat. Namun hal ini tidak menghalangi penyebaran berita tersebut. Dan para tetua juga memiliki banyak kontak di luar dalam beberapa tahun terakhir. Dan telah menggunakan metode mereka sendiri untuk menyebarkan berita tersebut. Di Taman Tuan Suci, Yang Ke merasakan pergerakan dan tekstur internal harta karun rahasia Changsuo dan mengeksplorasi tujuannya. Tapi Yang Ke tidak tahu apa yang aneh dari harta rahasia ini. Tidak hanya sangat sulit untuk memurnikannya ke dalam tubuh, tetapi juga cukup memakan waktu untuk membiarkannya beresonansi dengan diri sendiri. 4 bulan penuh telah berlalu sejak Yang Ke memasukkannya ke dalam tubuhnya dan memberinya nutrisi dengan energi sejati dan kesadaran spiritual. Tapi dia masih belum bergerak sama sekali. Sekarang, bagian dalam harta rahasia terkontaminasi dengan aura milik Yang Ke, tetapi masih tidak dapat beresonansi dengan Yang Ke sendiri, sehingga membuat Yang Ke bingung. Namun pada saat ini, ada beberapa gerakan halus di luar dan setelah beberapa saat, suara Suhui terdengar. Tuan Suci, ada yang ingin saya minta. Masuk, teriak Yang Ke. Diiringi suara langkah kaki, Suhui dengan cepat masuk. Ketika dia tiba di sayap, dia memegang tinjunya dengan ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, Tuan Suci, seseorang datang untuk meminta bantuan Tanah Suci dalam memurnikan obat mujarab. Oh, Yang Ke tampak kaget dan berteriak. Akhirnya sampai di sini. Ya, akhirnya sampai di sini. Suhui tersenyum pahit. Sebulan telah berlalu sejak Yang Ke meminta para tetua untuk menggunakan hubungan interpersonal mereka untuk merilis berita tersebut. Dan hari ini adalah orang pertama yang datang untuk meminta alkimia. Dan alasan utamanya adalah, meskipun Tanah Suci masih terkenal di seluruh dunia, namun belum pernah melahirkan alkemis setingkat suci. Saat berita tersebut terilis, tidak banyak orang yang mempercayainya, apalagi berita yang dirilis oleh Suhui dan yang lainnya. Bahkan master alkimia tingkat menengah tingkat suci pun bisa disempurnakan. Ini juga berarti bahwa setidaknya ada satu alkemis tingkat menengah tingkat suci di Tanah Suci 9 Surga. Hanya saja, hanya ada segelintir alkemis tingkat suci tingkat menengah di dunia dan mereka dapat dihitung dengan telapak tangan. Nama-nama master itu juga akrab bagi semua orang dan mereka tidak ada hubungannya dengan Tanah Suci 9 Surga. Oleh karena itu, semua orang di dunia tidak begitu percaya bahwa ada orang di Tanah Suci yang bisa memurnikan ramuan semacam itu. Setelah menunggu sebulan, hanya satu orang yang datang. Di mana orangnya? Yang Ke bersiap dan terlihat sangat bermotivasi. Sudah diatur di ruang tamu. Jawab Suhui cepat. Ya, urusan pertama saya akan pergi dan melihatnya sendiri, kata Yang Ke, lalu berjalan keluar dan terbang menuju puncak gunung tempat istana tamu berada bersama Suhui. Apakah orang itu mengatakan ramuan apa yang ingin disempurnakan? Yang Ke bertanya. Pil kondensasi jiwa bermutu tinggi pada tingkat spiritual. Tingkat bakat tingkat tinggi? Yang Ke tercengang. Dia berpikir bahwa orang-orang yang datang ke sini khusus untuk meminta ramuan. Setidaknya ingin memurnikan ramuan tingkat suci, tetapi dia tidak ingin hanya memurnikan ramuan spiritual tingkat tinggi. Sehingga hal ini membuatnya sedikit kecewa. Tapi coba pikirkan, sekarang reputasi Tanah Suci belum terbentuk.
Alangkah baiknya jika ada seseorang yang datang untuk meminta alkimia. Yangke segera bersorak dan bersiap untuk berada dalam kondisi terbaik menyambut tamu pertama Tanah Suci. Sebulan yang lalu, ketika dia mengetahui tentang kesulitan Tanah Suci saat ini, ide itu tiba-tiba muncul di benak saya. Jika dioperasikan dengan baik, hal ini tidak hanya dapat meringankan krisis ekonomi Tanah Suci saat ini, tetapi juga menghapus atmosfer Tanah Suci yang tertekan saat ini, dan mengembalikan pamornya. Yang paling penting adalah, dia bisa membantu orang lain menyempurnakan ramuan untuk meningkatkan level alkimia miliknya. Dan inilah yang paling yang keinginkan. Lagi pula, terlalu sulit untuk menemukan material tingkat suci, jadi dia harus mencarinya sendirian. Jika Anda ingin meningkatkan keterampilan alkimia Anda tidak tahu di mana menemukan tahun monyet, kuda, dan bulan. Namun sebagian besar pejuang di dunia memiliki kebiasaan mengumpulkan bahan obat. Setelah mereka mengumpulkan untuk membuat alkimia, ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Sejak mempelajari alkimia, kecuali kegagalan sesekali di awal, Yangke tidak pernah gagal dalam alkimia sejak saat itu. Jadi dia berani membiarkan Suhui membuat pernyataan liar seperti itu. Jika gagal, kompensasi penuh diberikan untuk menarik pejuang yang membutuhkan untuk datang ke Tanah Suci. Pil kondensasi jiwa. Yangke berpikir, orang ini pasti mempunyai saudara atau teman yang jiwanya telah rusak. Tuan Suci juga mempelajari ramuan. Suhui memandangnya dengan heran. Dia bisa mengetahui tujuan ramuan itu hanya dengan mendengar namanya. Biasa saja. Yangke terkekeh. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di ruang tamu bersama. Di aula utama ada seorang pria parubaya berjubah abu-abu duduk. Dia tampak sedikit pendiam, duduk tegak dan tidak bergerak. Di aula utama beberapa pelayan berdiri di samping. Dia sudah ditawari teh harum, tapi dia tidak pernah meminumnya. Sebaliknya, dia sibuk dengan kabur di antara alisnya dan penuh kekhawatiran. Yangke menyapu pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang pejuang di tingkat pertama transenden. Dan dia segera mengerti mengapa dia datang ke Tanah Suci Sembilan Surga untuk meminta bantuan dalam membuat alkimia. Kekuatan prajurit ini tidak terlalu tinggi dan dia tidak memakai harta rahasia kelas atas. Dia tampaknya adalah seorang pejuang dari keluarga kecil atau sekte kecil. Jika pejuang seperti itu ingin mengumpulkan semua bahan untuk ramuan spiritual tingkat tinggi, dia mungkin telah melalui banyak kemunduran dan masalah, dan bahkan lebih banyak usaha. Jika dia menemukan alkemis yang tidak dapat diandalkan untuk memperbaikinya, jika gagal, dia harus memulai dari awal lagi dan mencari bahan obat itu lagi. Namun berbeda ketika dia datang ke Tanah Suci. Suhui sudah merilis berita bahwa meskipun dia gagal, dia akan mendapat kompensasi penuh. Jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Kondisi kompensasi penuh setelah kegagalan menjadi alasan utama membuatnya tertarik datang ke sini. Mendengar suara itu, pria parubaya itu berdiri dengan cepat, memandang Yangke dan Suhui dengan sedikit canggung. Mengepalkan tinjunya sambil tersenyum kering dan berkata, "Tetua Suhui, saya harap saya bersikap sopan. Duduklah, sama-sama." Suhui juga bertindak sangat mudah didekati. Sebagai orang kuat di alam suci tingkat kedua, dia benar-benar tersanjung dengan sikap seperti itu. Ketika dia menghadapi seorang pejuang di tingkat pertama transenden, wajahnya memerah dan dia duduk dengan penuh semangat. Namun pria itu memandang Yangke dengan curiga. Suhui buru-buru berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah penguasa Tanah Suci saya, Yangke." Pria parubaya itu berdiri lagi, menunjukkan ekspresi kaget dan iri dan berseru, "Ternyata itu adalah Tuan Suci Yang. Saya sudah mengagumi namanya sejak lama." "Reputasi terkenal?" Yangke terkekeh. Bagaimanapun, ada banyak hal yang terjadi di Tanah Suci beberapa waktu lalu. Ada rumor bahwa ada kolosi antara klan iblis dan klan monster, dan beberapa orang dengan jahat menyebarkan berita ini di antara manusia yang tidak begitu baik.
Yang Ke berkolusi dengan iblis dan roh jahat. Secara alami juga bersedia untuk jatuh. Tapi pria parubaya itu sepertinya tidak menyangka Yang Ke akan mengatakan itu. Dia tertegun sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Jangan berani, jangan berani. Tidak masalah, saya tahu rumor macam apa yang beredar di luar. Baiklah, jangan bicarakan ini hari ini. Kita hanya akan membicarakan tentang alkimia. Anda menyebut nama Anda apa?" "Saya di sini Lu Qingjing. Saya dengar Anda akan memurnikan pil kondensasi jiwa. Apakah Anda sudah membawa semua bahannya?" "Ya, saya membawanya." Lu Qingjing menjawab dengan cepat. Mengambil bungkusan kecil yang diletakkan di atas meja. Melihat adegan ini, Yang Ke menjadi lebih yakin akan kecurigaannya. Orang ini memang tidak kaya, karena dia bahkan tidak memiliki tas Qian Kun. Bahan obat justru dibawa dalam bentuk paket. Yang Ke memberi isyarat. Su Hui segera mengambil paket itu dan mengirimkannya ke Yang Ke. Membuka paket dan dengan hati-hati memeriksa bahan obat di dalam paket. Yang Ke sedikit mengangguk. Bahan obat terpelihara dengan baik dan kemanjuran obatnya tidak terlalu memudar. Terlihat bahwa pemikiran telah dilakukan untuk membuat ramuan, tapi kita tidak bisa melakukannya lain kali. Setelah mekar, setidaknya beberapa wadah khusus untuk menyimpan bahan obat harus disiapkan. Lu Qing tersenyum dan hormat. Apa yang Tuan Suci yang katakan adalah bahwa saya harus memperhatikannya lain kali. Jika tidak, bahan obat yang Anda siapkan hilang. Yang Ke tersenyum ringan. Tidak ada rumput kondensasi. Jika Anda hanya mengandalkan bahan-bahan ini untuk memperbaikinya, tingkat keberhasilan akan sangat berkurang dan peluang untuk menjadi pil paling banyak hanya 30%. Hah? Lu Qingjing terkejut dan tampak bingung. Tidak mungkin. Orang yang memberitahu Anda cara menyiapkan bahan obat pasti tidak pandai memurnikan alkimia. Lu Qingjing mengangguk. Itu adalah seorang alkemis spiritual tingkat rendah yang memberitahu saya. Pantas saja jika Anda memurnikannya dengan bahan-bahan ini. Meskipun ramuannya berhasil secara kebetulan, efek obatnya mungkin tidak bisa menyelamatkan kerabat atau teman Anda. Bagaimana Tuan Suci yang tahu? Lu Qingjing mengejutkan Yang Ke menjadi makhluk surgawi, sehingga tubuhnya gemetar. Ramuan ini memiliki efek memadatkan dan menyebarkan jiwa. Yang Ke tersenyum sedikit. Siapapun yang akrab dengan ramuan akan tahu apakah ada kerabat atau teman Anda yang menderita luka serius saat bertarung. Apakah dia tidak sadarkan diri? Lu Qingjing tampak kagum dan mengangguk. Apa yang dikatakan Tuan Suci yang benar. Sejujurnya, Kuan Silah yang menderita luka serius. Setengah tahun telah berlalu sejak dia koma. Saya telah mengumpulkan bahan obat sampai beberapa hari yang lalu. Butuh banyak usaha untuk mengumpulkannya sepenuhnya, dan ketika saya sedang mencari seorang alkemis untuk membantu saya memperbaikinya, saya mendengar berita dari Tanah Suci Sembilan Surga, jadi saya bergegas. Ya, jika Anda pergi mencari alkemis di sebelah Anda, terlepas dari apakah dia bisa berhasil, dia pasti akan membiarkan Anda mencari rumput kondensasi jiwa lagi. Lu Qingjing segera memandang Yang Ke dengan gugup. Takut dia juga akan mengajukan permintaan seperti itu. Lagi pula ini juga merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun alkemis hanya bertanggung jawab untuk memurnikan ramuan, dan para pejuang biasanya menyediakan bahan obatnya sendiri. Tapi saya memiliki rumput kondensasi jiwa di Tanah Suci saya, jadi Anda tidak perlu mencarinya lagi. Mendengar ini, Lu Qingjing sangat gembira. Terima kasih banyak, Tuan Suci Yang. Terima kasih banyak. Ini masalah kecil, maka Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda memperbaikinya. Jika tidak terjadi apa-apa, itu akan siap dalam setengah jam atau 1 jam. Yang Ke memperingatkan, mengambil bahan obat dan masuk ke ruang tamu sebelah kiri. Sekarang hanya Lu Qingjing dan Su Hui yang tersisa di aula. Begitu pula para pelayan yang berdiri di samping dan acuh tak acuh. Namun Su Hui tampak curiga. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang alkimia dan tidak pernah terlibat dalam bidang ini,
dia agak menyadari kesulitan dalam menyempurnakan ramuan spiritual bermutu tinggi. Jadi, bisakah itu disempurnakan dalam waktu setengah jam atau 1 jam? Di mana Tuan Suci menemukan seorang alkemis yang begitu kuat? Terlebih lagi, Tuan Suci berkata bahwa dia 100% percaya diri dan tidak khawatir akan kegagalan sama sekali. Mungkinkah alkemis itu benar-benar mampu membuat ramuan itu 100%? Memikirkan hal ini, Suwi tidak mengerti. Lu Qingjing menunggu dengan lebih gelisah, duduk di kursi dengan duri di punggungnya. Dia ingin berdiri dan berjalan-jalan untuk menghilangkan kecemasan di hatinya, tetapi dia tidak berani. Bersikap terlalu santai di depan Suwi, tapi sangat sulit untuk menahannya. Melihat penampilannya, Suwi tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu gugup, karena tanah suci kami telah merilis berita seperti itu. Bahkan jika pemurnian gagal, kami akan memberikan kompensasi penuh kepada Anda. Dan Anda dapat mencari alkemis lain untuk membantu pemurnian. Lagi pula, tanah suci tidak akan berbohong kepada Anda tentang bahan obat itu." "Ketua Agung serius? Saya tidak bermaksud begitu." Lu Qingjing melambaikan tangannya dengan cepat. Tetapi mendengar apa yang dikatakan Suhui membuatnya merasa lebih nyaman. Karena meskipun pemurniannya gagal, dia tidak perlu mengambil resiko apapun. Diam-diam, saya merasa bahwa perjalanan ke Tanah Suci 9 Surga ini memang benar. Menunggu dengan cemas, Lu Qingjing melihat keluar aula dari waktu ke waktu. Tapi Suhui tidak berkata apa-apa lagi dan duduk diam di samping. Sekitar setengah jam kemudian, Yang Ke kembali keluar aula dan berjalan masuk dengan kecepatan naga dan harimau. Melihat penampilannya, Lu Qingjing dan Suhui keduanya tampak bersemangat pada saat yang sama. Mengetahui bahwa pil kondensasi jiwa pasti telah berhasil disempurnakan. "Tuan Suci Yang." Lu Qingjing merejutkan bibirnya dan berbisik dengan gelisah. Yang Ke terkekeh dan berkata dengan santai, "Saya memenuhi harapan Anda, pemurniannya berhasil, meskipun ada sedikit kecelakaan." "Kecelakaan?" Wajah Lu Qingjing menegang. Tidak tahu kecelakaan apa yang dibicarakan Yang Ke. "Coba lihat sendiri, Anda pasti puas." Yang Ke menyerahkan botol giok di tangannya. Lu Qingjing dengan cepat mengambilnya dan membuka mulut botolnya. Dalam sekejap, aromanya menerpa wajahnya dan dia tidak bisa menahan perasaan pencerahan yang membuatnya merasa nyaman baik secara fisik maupun mental. "Hah?" Suhui berkata dengan terkejut, dan juga menoleh untuk melihat sekeliling. Dia selalu merasa ada yang salah dengan efek obat yang terkandung dalam ramuan tingkat spiritual roh tingkat tinggi ini. Dan ini jauh lebih kaya daripada ramuan spiritual tingkat tinggi biasa. Melihat melalui mulut botol, mata Lu Qingjing tiba-tiba melebar. Tangan besar yang memegang botol giok bergetar, dan dia berseru, "Ini adalah pola pil?" Suhui juga berteriak. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Karena nilai ramuan spiritual bermutu tinggi dengan pola ramuan tidak kalah dengan ramuan suci. Seolah dia masih tidak percaya, Lu Qingjing dengan cepat menuangkan ramuan itu dari botol giok, menaruhnya di telapak tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Pil kondensasi jiwa itu montok dan bulat. Bagian dalamnya mengandung efek obat murni, dan pola ramuan yang indah menutupi tubuh ramuan seperti meridian tubuh manusia, berkedip dengan sedikit fluoresensi. Setelah menghangatkannya, Lu Qingjing langsung yakin bahwa ramuan ini pasti telah dimurnikan sekarang. "Tuan Suci Yang, ini..." Lu Qingjing tampak tidak koheren. Dia berpikir bahwa dia bisa membuat pil kali ini adalah suatu keberuntungan, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang dia dapatkan sebenarnya adalah pil kondensasi dengan pola pil. Dan ini di luar dugaannya, tapi itu juga membuatnya begitu bersemangat, hingga tidak dapat berbicara. "Hanya keberuntungan, hingga pola pil lahir." Yang Ke tersenyum dan berkata dengan santai, "Sekarang, putra saya telah diselamatkan." Teriak Lu Qingjing. Air mata berkaca-kaca di sudut matanya. "Ini bukan hanya tentang diselamatkan, tetapi membiarkan putra Anda yang meminumnya tidak hanya akan memperbaiki jiwanya yang rusak,
itu mungkin juga memberinya peningkatan yang tidak terduga. Nah, karena alam putra Anda tidak tinggi, Anda harus melindunginya. Tolong, obat yang terkandung dalam ramuan ini tidak kalah efektifnya dengan ramuan suci. Jadi berhati-hatilah saat menggunakannya. Apa yang dikatakan Tuan Suci yang benar, saya harus mengingatnya. Lu Qingjing sangat gembira. Dengan ekspresi berseri-seri di wajahnya, tampaknya dia telah melihat putranya pulih, dan kekuatan spiritualnya meningkat pesat. Selamat, Saudara Lu. Su Hui juga mengucapkan selamat padanya. Terima kasih, Tetua Agung. Terima kasih banyak, Tuan Suci Yang. Lu Qingjing terus membungkuk. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba menjadi canggung lagi, dan dia berkata dengan canggung. Sebelum saya datang ke sini, saya hanya menyiapkan hadiah yang setara dengan ramuan spiritual bermutu tinggi, karena saya tidak pernah menyangka bahwa ramuan ini akan menghasilkan pola ramuan. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam. Jika Tuan Suci Yang dan Tetua Agung dapat mempercayai saya akan menunggu sampai saya membiarkan Kuan Xi meminum ramuan ini. Saya pasti akan mengumpulkan cukup banyak hadiah terima kasih dan datang mengunjungi kalian berdua lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.